Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah, amma wa'adu. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang begitu indah yang Allah ciptakan untuk kita. Kita ucapkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki kehidupan, setiap yang pernah bernapas, dha'iqatul maut, maka suatu saat dia akan merasakan dha'iqah, merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi fokus kita pada kali ini adalah 4 rahasia di dalam kematian yang tak pernah diketahui oleh makhluk. Dia hanya diketahui oleh Sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan mengetahui 4 rahasia kematian ini, kita pun, hati kita akan menjadi semakin lembut. Kita semakin ikhlas dalam beramal. Kita pun semakin giat di dalam melakukan kebaikan. Apa yang pertama rahasia kematian? Rahasia kematian itu yang pertama adalah kapan kita meninggal, kapan kita mati, kapan kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Bahkan seorang ulama besar, seorang Nabi Sulaiman pun, dia tidak tahu kapan dia diangkat, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada khawatir di dalam hati. Maka banyak kita mendengar cerita-cerita bahwa ada orang yang ingin dimandikan, dia memotong kukunya, dia bersihkan mukanya, dia bersihkan seluruh badannya, dia bersihkan, dia buat wangi-wangian, dan dia berkata, mungkin nanti malam orang akan ramai, mandikan saya secara bersih, nanti malam orang akan ramai ke rumah kita. Dia tidak mengetahui 100%, namun khawatir itu bisa jadi ada. Tapi perkara meninggal, perkara mati, kita tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah rahasia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita meninggal kita tidak tahu. Karena itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia kematian. Kalaulah kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal, maka kita akan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tahu kita meninggal sesaat lagi, mana tahu kita meninggal nanti malam, mana tahu kita meninggal besok pagi. Kita tidak diberitahu, maka siapkan terus amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia kematian yang kedua itu di mana kita meninggal, di mana kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka kaum muslimin rahimakumullah, seorang Ustadz Tengku Zulkarnain, beliau orang Medan, beliau orang Aceh, kemudian istri dan anaknya tinggal di Jawa, kemudian Allah wafatkan beliau, Allah buat beliau meninggal bukan di tanah kelahirannya Aceh dan Medan, bukan di tanah di mana ia bertempat tinggal dengan istri dan anaknya di Pulau Jawa, tapi Allah memanggilnya di kota Pekanbaru yang tercinta. Tidak ada yang menyangka sebelumnya, bahkan dirinya pun tidak ada yang menyangka. Anak sekalipun, istri sekalipun tidak pernah membayangkan dia akan meninggal di kota Madani, Pekanbaru yang tercinta. Bisa saja kita meninggal hari ini, kita berangkat ke Jakarta, kemudian pesawat meledak, kita meninggal. Kita berangkat ke Padang, kemudian kita sedang berada di kereta api, kita pun meninggal. Kita meninggal di Padang, kita meninggal di Jakarta, kemudian ada orang umrah, ada orang haji, kemudian di Makkah dia akan meninggal dan dikuburkan di sana. Perkara di mana kita lahir itu mungkin bisa direncanakan. Ketika ibu kita hamil, dia berada di satu kampung, kemudian dia merencanakan melahirkan anaknya di situ, mungkin bisa. Tapi perkara meninggal kaum muslimin, jamaahku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
tak bisa diprediksi, tak bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahasia yang kedua di mana kita meninggal. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal, maka hendaklah kita selalu waspada, mawas diri, dan selalu bertaqarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga daripada rahasia kematian itu adalah seperti apa kita meninggal, sedang apa kita meninggal. Tidak ada yang tahu satupun di antara kita sedang apa nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbaiki niat, perbaiki kelakuan. Karena kita tidak ingin ketika kita sedang berjudi lalu Allah memanggil kita dalam keadaan berjudi. Kita tidak ingin ketika kita masuk ke bar, masuk ke kafe, masuk ke diskotik, lalu Allah panggil nyawa kita, lalu Allah cabut nyawa kita, kita pun meninggal dalam tempat yang hina, sedang mabuk-mabukan, sedang berjudi, atau bahkan sedang berzina. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu Allah mencabut nyawa kita ketika sedang sujud yang terakhir, ruku yang terakhir, atau bahkan kita sedang salat, kemudian berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Kita tidak tahu ketika kita sedang membantah kedua orang tua kita, menghardik kedua orang tua kita, menghardik anak yatim, lalu Allah langsung panggil nyawa kita. Kita tidak tahu. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kita tidak tahu sedang apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbaiki kelakuan. Apapun yang kita buat itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah kelak. Lalu rahasia yang keempat adalah seperti apa kita meninggal. Seperti apa kita meninggal? Jawaban hanya ada dua. Kalau tidak husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah berujung kepada surga, su'ul khotimah berujung kepada neraka. Inilah rahasia empat rahasia kematian. Mudah-mudahan dengan membicarakan rahasia kematian ini, kita selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersiap kapanpun Allah panggil nyawa kita, Allah matikan kita, Allah wafatkan kita, kita selalu bersiap untuk menghadapinya. Terima kasih kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada diri saya. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.